Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore adik-adik semua. Kembali, hari ini Anda masih ada di channel Fabulous Generation, tetapi untuk yang membuka kali ini saya Coach Billy, karena Mas Risat nanti akan gabung di tengah-tengah. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang keren-keren gitu kan, mewakili prestasi anak Indonesia yang luar biasa, anak-anak Indonesia yang sudah berjuang, anak-anak Indonesia yang sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk meraih impiannya. Nanti ada adik Aji dari SMA Negeri 2 Cibinong, kemudian ada adik Natasha yang kemudian juga berasal dari SMA Negeri 4 Kendari. Kita akan ngobrol dengan mereka berdua tentang bagaimana perjuangan mereka meraih impian untuk masuk. Kita rahasiakan dulu ya, masuk di mana PTN-nya dan jurusannya, karena biar surprise buat Anda semuanya. Nah, kita nanti uli-uli gimana mereka-mereka kok bisa mendapatkan jurusan yang cukup keren, yang kemudian mereka impikan dari awal. Gitu ya. Oke, langsung aja kita sapa. Siapa dulu ya? Yang perempuan dulu deh. Oke, gimana Natasha, apa kabar? Baik, Pak. Baik, Coach. Oke, sip. Natasha ini kebetulan udah pernah collab sama Mas Risat gitu ya di channel Fabulous ini. Waktu itu kita ngobrol tentang setelah ujian ya Natasha. Iya, Coach. Ujian tanggal berapa Natasha waktu itu? Tanggal 6, hari Tanggal kedua. hari kedua ya, tanggal 6 hari kedua. Heboh-hebohnya tentang bahasa Panda. Heboh-hebohnya tentang bahasa Panda, kemudian di hari berikutnya, minggu berikutnya di segmen yang kedua diganti bahasa kucing. Jadi soalnya Coach Billy masih ingat itu akhirnya ganti menjadi bahasa kucing. Yuk Natasha sapa dulu teman-teman, kenalan deh nama lengkap dan seterusnya. Monggo, silakan Natasha. Baik, perkenalkan. Nama saya Natasha Michelle. Saya berasal dari SMA 4, Kendari. Ya, sekian. Di sekolah gimana gitu kan, udah punya gebetan belum? Enggak usah diekspos ya. Oke, SMA Negeri 4 Kendari, IPA ya Natasha. Iya. Oke, sip. Oke, di samping Natasha juga yang kita ajak ngobrol hari ini ada Adik Aji. Kalau Adik Aji ini baru pertama kali collab di channel Fabulous ya Ji ya. Oke, Aji silakan perkenalkan diri nih sama kaum hawa yang lagi nonton semua di seluruh jagat Indonesia, Ji. Silakan, Ji. Halo, nama saya Aji Andika Malah. Saya dari SMA N2 Cibinong, ya dari jurusan IPA. Dari jurusan IPA. Waktu sekolah ranking nggak, Ji? Ya, nggak tinggi-tinggi banget sih, cuma 11 doang. Oh. Cewek-cewek banyak yang nanya nggak ke Aji kalau tentang pelajaran, Ji? Sering. Wih, sering ya, receh banget pertanyaannya, tapi jadi keren ya, sering. Oke, sip. Kira-kira kalau itu kaum hawa itu pada nanya materi apa, Ji? Kalau tanya-tanya itu, Ji. Matematika, Kak. Wih, matematika. Fisika suka ada yang nanya enggak? Fisika ada yang lebih jago dari saya. fisika kalah jago, kasihan deh kamu ya. Oke. Nih semuanya yang lagi nonton Smart Generation semua pengen tahu nggak Natasha sama Aji ini sebenarnya diterima di PTN mana, jurusan apa gitu ya. Tentunya pingin deh. Silakan Natasha sama Aji bongkar diterima di mana tuh, lewat jalur apa dan seterusnya. Tentunya lewat jalur UTBK ya. Silakan Natasha dulu deh. Diterima di mana? Ya, jadi saya puji Tuhan keterima di kedokteran Universitas Erlangga. Lewat jalur UTBK kemarin. Tepuk tangan kedokteran ya, keren, mantap, mantap. Senang Natasha? Senang sekali. Senang sekali itu berarti senangnya cuma satu kali gitu loh. Jadi beban. Senang banget ya, senang banget. Sesuai harapan dan itu pilihan pertama ya Natasha? Iya, pilihan pertama. Okay. Sip. Teman-teman semua, adik-adik semua nih udah tahu Kak Natasha udah diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Seneng banget pilihan pertama. Sekarang giliran Kak Aji. Yuk Ji, di mana Ji? Kamu Ji? Alhamdulillah saya keterima di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Wih, keren. Mantep tuh ITB. Coach Billy aja dulu pengen ke ITB nggak diterima ya. katanya kurang tinggi gitu kan, bukan tinggi badannya, tinggi ilmunya gitu kan. Oke. Sip. Gimana Ji rasanya diterima di Elektro dan Informatika, Ji? Seneng, Kak. Tadinya mau nangis, tapi udah orang tua udah nangis duluan. Wis. Tadinya udah mau nangis, kemudian orang tua udah nangis duluan. Oke, karena Aji udah mulai, Aji cerita. Gimana kemarin detik-detik ngelihat pengumuman, lihatnya jam berapa, sama siapa, di mana, setelah itu kayak apa, dan seterusnya. Ceritakan ke semuanya, Ji. Ceritakan, kalau memang harus berurai air mata, katakan, Ji. Katakan berurai air mata, tidak ada masalah. Yuk, Ji. Kan itu pengumumannya jam 3 sore ya, Kak. Nah, itu sebelum itu saya jam 12 lagi seleksi mandiri. Ujian mandiri di UNS. Sebentar. Padahal nilai udah keluar tuh. Belum, Kak. Bukan. Oh, nilai belum keluar ya? Oh, belum keluar. Nilai keluar 1 hari sebelumnya. Oh iya, lupa. Nilainya keluar 1 hari sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, kan itu seleksi mandirinya mulai jam 12 sampai jam 3. Nah, selesai langsung saya buka tuh di websitenya. Kan awalnya kan ada bilang kalau misalnya warnanya hijau berarti lolos ya, Kak. Tapi saya nggak ngeliat tuh ada warna hijau. Tapi waktu selamat Anda lolos. Oh, tidak ada warna tetapi ada tulisan. Selamat Anda lolos. Seleksi mandirinya tadi di UNS. Iya, Kak. Itu ngambil jurusannya juga informatika? Ya, sama elektro. Sama elektro. Dan kemarin akhirnya pengumuman belum UNS? Apa hari ini? Hari ini. Harusnya hari ini, kemarin, ya? Tapi kemarin nggak bisa dibuka. Oh, kemarin nggak bisa dibuka. Oh, akhirnya terus hari ini pengumuman. Udah lihat belum? Udah, Kak. Diterima nggak? Diterima juga. Wah, kacau, diterima juga. Saran sih. karena diterima dua-duanya saran. Kan kita nggak boleh ngasih PHP ke orang tuh, ya. Kuliah dua-duanya aja. Solo sama. Loh, kan nggak ada masalah. Sekarang kan kuliahnya virtual tuh. Kuliahnya kan daring semua, berarti Aji kan bisa tuh. Jadi buka 2 PC kiri kanan gitu kan ya. Headset 1 pasang telinga kanan, headset 1 pasang telinga kiri. Kita sama-sama ilmunya. Asik, hostnya udah datang. Maaf. Hampir gantakan juga ya. Yes. Ini kamera bukan buat ngaca. Ya tadi selamat ya Dek Aji, dengar tempat apa? Diterima di 2 tempat, Coach Billy. Yep. Keren. Kasih, Kak. Ini baru ngulik Aji nih Mas, ternyata kebayang informatika banget. Nah, ini kebetulan hostnya juga alumni informatika. Waduh, elektro ya kan mirip-mirip. Kalau di ITB kan elektro jadi satu sama informatika ya. Sekolah Teknik Elektro Informatika. Monggo Mas, monggo Aji, kok Mas Risat. Monggo Aji dilanjutkan. Tadi ngelihat pengumumannya sendiri apa bareng siapa? Awalnya sendiri. Saya kan masih di kamar, masih habis ngerjain seleksi mandiri tuh. Siap. Udah lihat, ya saya teriak, yes. Terus orang tua datang ke kamar. Terus? Siapa yang datang duluan? Mama apa papa? Mama. Oh, yes. Terus? Terus kenapa Ji? Terima di ITB mah. Alhamdulillah. Langsung. Peluk-pelukan? Iya. Pakai nangis? Orang tua saya nangis tapi saya tahan. Masih sama. Malu ya, malu sama siapa? Orang sama mama malu gitu. Itu papa di mana Ji? Kerja kantor? Masih kerja. Oke. Itu terus orang pertama selain mama yang Aji kabarin siapa setelah diterima? Kakak, soalnya kakak di rumah. Oh. Beneran. Kakak kuliah di mana Ji? Di Universitas Jenderal Sudirman. Oh, Unsud. Oke, jurusan? Farmasi. Laki perempuan kakak? Perempuan. Oh. Setelah kakak, siapa lagi yang dikabarin? Kejar terus deh. Baru bapak saya.
Iya, baru Bapak. Oke, setelah Bapak, ayo siapa lagi? Aku nunggu yang sering nanya tadi loh, Ji. Kayak yang sering nanya matematika kamu kabarin nggak? Nah, Enggak, Kak. Oh, enggak. Aduh, sayang sekali. Ya udah deh. Nanti nyari di ITB, Ji. Kelihatannya anak ST juga cantik-cantik lah, gitu kan. Kebetulan humasnya ITB itu, kalau sekarang masih humas ya, itu temennya Coach Billy waktu SMP. Dr. Vivin kalau nggak salah ingat namanya itu dulu juga anak elektro perempuan. Oke, lanjut sekarang ke Natasha. Natasha cerita ini yang ditolak sama Udayana. Tolak Udayana gantinya UNER. Kasihan tuh Udayana. Gimana Natasha? Cerita dong pengumumannya gimana Natasha? Jadi kan kalau misalkan jam 3 WIB berarti di WITA kan jam 4. Jam 4. Dari jam 3 udah ngurung di kamar, ngurung diri, berdoa. Ritual. Siapin hati. Siapin hati, dan jam 4 baru turun ke bawah karena memang gak berani buka sendiri, jadi cari orang tua kan, cari mama di kamar, duduk aja terus mau buka pengumumannya. Tapi saya dapat kendala waktu itu, waktu masukin nomor peserta dengan tanggal akhirnya nggak ketemu, dibilang tidak ditemukan. Jadi saya panik, aduh gimana. Berapa kali coba, berapa web mirror saya coba, akhirnya setelah coba berapa kali akhirnya masuk, terus saya baca ada tulisannya diterima gitu. Saya langsung kasih tahu mama diterima gitu, seneng kan. Terus mamanya nanya di mana, oh iya belum dibaca juga di mana ya. Jadi baru dibaca, oh di Erlangga mah, terus langsung nangis, pelukan gitu. Mirip lah, tapi kalau ini kan nangis beneran dua-duanya. Ya, nangis beneran. Sama lah pertanyaannya kayak Aji. Setelah mama tahu, siapa yang dikasih tahu lagi Natasha? Mama ngasih tahu ke papa, kan di situ waktu itu lagi ada tamu, jadi tamunya ikut denger juga. Terus kasih tahu adik semua. Di luar keluarga yang diberitahu? Primagama. Iya, langsung Mbak Enda langsung chat, jadi saya langsung balas. Karena waktu itu Coach Billy punya kepentingan banget ya nanya ke Mbak Enda ya. Langsung nanya, Mbak Enda, itu anak yang 100 kali tryout itu gimana kabarnya? Langsung dikirim sama Mbak Enda. Puji Tuhan Pak, diterima di UNER. Aku ikut seneng loh Natasha kalau kamu diterima waktu itu, karena luar biasa lah perjuangannya. Jadi bocorin 100 kali tryout. Harusnya nggak dibocorin dulu. Mas Risat mau nanya, monggo Mas. Ini baru awal kok, baru mulai nanya. Matur nuwun. Tapi sekarang mau coba nanya ke Bu Enda. Bu Enda, gimana Bu rasanya Bu telah mendampingi Natasha dari awal, terus tahu lolos di FK UNER, Masya Allah itu kan tinggi banget ya. Nangis juga. Ikutan nangis juga, Masya Allah. Oh ya, karena saya secara pribadi kan kayak punya beban moral juga, gimana sih menghantarkan mereka ke impiannya mereka gitu. Jadi pasti ada, kalau ini anak nggak lulus gimana ya gitu. Jadi iya, karena sedikit walaupun saya nggak ngajar ke mereka, tapi justru beban moralnya lebih berat karena dari mereka kelas 12 tempat curhatnya ini ononya selain orang tua ya sama saya. Jadi kalau mereka sukses ya berarti sukses saya juga, kalau mereka gagal saya juga gitu. Berarti Bu Enda juga dikontak sama orang tuanya Dek Natasha? Enggak, kalau sama orang tuanya Natasha belum kenalan. Belum kenalan. Biasa yang saya akrab itu, biasa saya yang akrab sama orang tuanya itu kalau yang dari SD sampai SMP, dari SD ke pokoknya yang berkesinambungan gitu. Kalau Natasha kan emang baru kelas 12 aja les di Primagama. Itu jadi memang baru 1 tahun ini kenalnya. Gitu. Iya. Kalau yang lain-lainnya yang dari SD ya pasti harus kenal orang tuanya. Ya. Kalau Pak Agung gimana Pak Agung sama tim rasanya mendengar DAJ keterima di 2 tempat, Masya Allah, itu gimana tuh rasanya? Pasti bangga luar biasa ya? Diwakili Mbak Fat mungkin? Oh, monggo Bu Fat. Iya, alhamdulillah bangga banget Bapak. Iya, iya, alhamdulillah Bapak senang dan bahagia, terharu banget gitu ya. Karena memang Aji ini memang siswa kita yang terbaik, kita juga terbaik. Tapi kalau Aji ini kan orangnya gigih, semangat gitu ya. Jadi kita
support selalu dianya gitu Bapak. Gitu. Masya Allah. Gitu. Penasaran dong, Dek Aji. Nah, cita-citanya Kenapa? kan dari awal teknik elektro. Oh, cita-citanya malah teknik elektro awalnya. Siap, siap. Iya, dari awal. Siap, siap. Dek Aji nanya dong, Dek Aji. Kenapa milih informatika, Dek Aji? Ya, soalnya saya suka melihat komputer gitu Kak. Saya juga suka nge-coding. Walaupun nggak terlalu ahli, tapi saya suka. Jadi saya pengen lebih bisa gitu. Oh, saya lihat komputer itu main game atau main di komputer? Dua-duanya Kak. Spesifik ini kalau nanya. Kalau Dek Natasha mau masuk FK memang harapan sendiri atau ada influence dari orang tua juga atau gimana, Dek? Karena memang dari SD sudah pengen, sebenarnya tertarik sama yang kayak bagian psikologi, psikiater sudah tertarik, tapi memang waktu SMA baru diarahkan sama orang tua mending ambil dokteran aja baru ambil psikiater, jadi saya nurut dan ya di Tuhan keterima. Tapi nggak ada keluarga yang dokter, Natasha? Ada, kakak saya masih kuliah kedokteran. Oh, kakak. Oh. Iya. Di mana? Di Udayana. Jadi saya mau nyusul ceritanya. Ceritanya mau nyusul. Oh, paham. Ya, dari SD ya, di Natasha ya, sudah ada keinginan masuk kedokteran tuh dari SD ya? Awalnya masuk psikologi, tapi lama-lama dibelokkan jadi kedokteran, saya juga setuju, jadi akhirnya masuk kedokteran. Masya Allah. Ini kelihatannya kan anak prestasi nih. Saya yakin ini adik-adik bukan tidak dapat tawaran dari SN ini mesti dapat nih. Cari tahu dong, ini Aji sama Natasha, kita ke situ dulu deh, dapat tawaran SN nggak waktu itu dari sekolah? Aji dulu. Dapat Kak. Oh dapat, oke. Ngambil apa Aji? SN-nya waktu itu? Yang pilihan pertama ya sama sekolah teknik elektro dan informatika IPB. Oh tetap Tapi stay yang ya. keduanya UGM teknik elektro. Oh, dan itu ditolak? Iya ditolak. Gimana rasanya? Udah pernah gagal, udah pernah berhasil, lengkap ini perasaannya. Waktu ditolak gagal, waktu buka pengumuman SN terus nama nggak ada, gimana Ji rasa Ji? Ya sedih Kak, saya mikir gimana ya SBM ya belum kurang belajar gini. Ya juga kadang-kadang dilewatin. Waktu itu berharap banget di SN-nya? Iya. Terlalu berharap. Terlalu berharap itu pelajaran hidup banget itu. Jangan terlalu berharap Ji. Memang kadang kayak gitulah. SN itu ibarat wanita cantik memang gitu ya. Jadi nggak usah dilanjutin. Ada Natasha nggak enak. Natasha udah dapat SN juga kan? Iya Coach. Oke. Ngambil apa tuh SN-nya? Pilihan pertama. Satu-satunya pilihannya kedokteran Udayana. Satu-satunya pilihan. Dapat 2 jatah tapi ngambil 1. Udayana. Ditolak juga. Iya. Gimana rasanya? Sedih memang, tapi lebih besar kecewa karena sadar ya selama ini 3 tahun nggak terlalu mempersiapkan SN kan. Cuman belajar biasa dan akhirnya sadar, oh udah terima SN harus siap-siap SB ini gitu. Jadi lebih semangat daripada kayak sedih. Natasha ranking paralel berapa waktu itu di SMA 4, Nak? 30-an kayaknya, tapi saya tidak terlalu ingat berapa. 30-an. Oke, nggak terlalu ingat ya, agak jauh. Kalau Aji, berapa paralel SMA 2? Belasan, Kak. Belasan, oke. Ini belasan lawan 30-an. Sama-sama tidak diterima, tapi pembuktiannya UTBK selesai. Nah, itu baru masuk, keren Mas, gitu loh. Rankingnya ini kalau mau ngomong kan agak jauhan tuh. Tapi kemudian kenapa kok UTBK bisa diterima? Berarti ada sesuatu dong. Yuk kita cari apa tuh. Di Natasha, motivasi utamanya kayak gimana sih di Natasha? Apakah karena gagal di SNMPTN atau ada faktor lainkah sampai tiba-tiba 100 kali tryout? Dan apakah 100 kali tryout itu mulainya beneran setelah gagal SNMPTN atau sebelumnya juga sudah mulai gitu di Natasha? Jadi tadi kan sempat saya singgung, begitu dapat pemberitahuan nggak lolos, langsung semangat.
Jadi pemberitahuannya kan siang-siang ya kalau tidak salah waktu itu, malam-malamnya langsung daftar tryout online, semua langsung persiapan karena memang sebelumnya belum persiapan. Jadi begitu sadar, oh sekarang saya harus SB, langsung siap-siap lah semuanya langsung disiapkan. Terus memotivasinya karena sadar ya kalau misalkan memang SB ini lebih banyak lawannya, jadi persiapannya soalnya semua dikerjakan setiap hari, apa segala begitu. Jadi itu tryout pertama adalah setelah pengumuman SNMPTN di Natasha. Malamnya Iya, bukan malamnya, itu hanya pendaftaran saja. Pendaftaran aja. Kalau tidak salah, mulai TO-nya itu 2 hari, 3 hari setelahnya. Itu jadwal pertama. Keren Coach Billy. Move on-nya cepat ya, move on-nya cepat ini. Tapi memang kan sebelumnya sudah ada ini, apa namanya, tryout dari Pribagama. Jadi sebelumnya itu udah ada, baru saya terpacu lagi itu setelah ada pengumuman SM-nya. Oke. Selain dari tryout, persiapan dari mana lagi deh Natasha? Dari les kan memang les sama Primagama, jadi itu sangat membantu karena banyak soal yang nggak ngerti bisa tanya apa segala, gampang semuanya bisa dibantu. Ya, jadi soal-soal yang ada di tryout yang di Natasha nggak ngerti itu dibawa ke Bu Endah ya, dan dibantu sama Bu Endah juga ya. Iya, sama tentor-tentor yang ada di Primagama. Ya, ada pesan-pesannya nggak di Natasha ketika persiapan 100 kali tryout dan les di Primagama ini, kira-kira buat teman-teman yang nonton, apakah memang 100 kali tryout ini harus dilakukan atau gimana di Natasha? Kalau 100 kalinya memang tidak perlu 100 kali betul ya, yang memang harus tekun belajarnya, terus semangat terus, jangan kayak tekunnya di awal-awal, nanti tengah-tengahnya hilang semangat, jangan, terus semangat karena nanti hasilnya tidak akan mengkhianati usaha. Keren. Tapi tadi yang menarik tipsnya supaya bisa cepat move on tuh gimana sih di Natasha? Kasarnya siang beneran kecewa banget, tapi malam udah daftar, 2 hari berikutnya udah TO, itu kan, waduh, Masya Allah. Itu gimana di Natasha? Ya, gimana ya, kalau misalkan kecewa, memang kecewa, tapi jangan berlarut-larut dalam kecewa ya. Jadi sadar apa yang harus dilakukan ke depan, langsung terbayang apa yang mau dilakukan, dan untuk meraih itu apa yang harus dilakukan ya belajar. Jadi langsung malam-malamnya sadar diri, langsung semangat buat belajar. Nah, termasuk di Primagama, di Natasha ikutan kelas yang di Fabulous juga ya? Iya, kelas Pixie-nya ya, dari itu awal. Kesan-pesannya belajar online gimana di Natasha? Baru pertama kali memang pakai Zoom itu pertama kalinya sama Primagama ya, jadi ada agak, apa namanya, waktu awal-awal tetap muka kan diajarin lah semuanya try out, oh ternyata gini soal-soalnya, jadi pertama kali tahu soal-soal itu dari Primagama. Terus materi-materinya semua diulang, bahas, memang sangat membantu waktu tryout-tryout ke depannya. Jadi, oh ini pernah dibahas, gitu. Jadi enak memang kalau misalkan udah dimulai materinya dibahas-bahas lagi dari awal. Siap. Ada yang mau ditambahin nggak, Coach Billy, ke di Natasha? Saya cuma pengen tahu waktu itu untuk mendaftar, kalau ada daftar ya langsung paralel banyak mungkin. Itu sehari Natasha bisa tryout berapa kali? Oh, minimal memang ada target saya sendiri minimal 1 kali tryout setiap hari. Kadang ada 2 kali, kadang ada 3 kali. Jadi minimal 1 kali. Minimal itu 1 kali, itu tiap hari, bukan minimal 1 kali tiap minggu ya, minimal 1 kali tiap hari. Sip lah. Ya. Di Natasha, di 100 kali tryout itu, di Natasha buat catatan tersendiri nggak sih, Dek? Oh, ini ternyata ini sering keluar. Oh, ini cara jawabnya gini yang paling efektif. Caranya, iya, karena sering ketemu soal, lama-lama jadi terdeteksi sendiri, oh ini soal-soal sering muncul, oh ini ternyata kalau misalkan soal ini lebih gampang dijawab begini, dan itu ketemunya setelah berapa kali tryout ya, bukan langsung dapet, tidak. Jadi memang tryout banyak-banyak itu sangat membantu. Jadi kuncinya bukan 100 kalinya, tapi iya, lebih tapi banyak. Benang merahnya gitu ya di Natasha ya, buat teman-teman nonton ya. Jadi kuncinya adik-adik jangan 100 kali, tapi 200 kali, 300. Ini kan 1 tahun masih panjang, berarti kan bisa lebih dari 100 ini. Ya, kalau yang nonton semuanya. Dan kebetulan kita kan di Fabulous juga tahun ini nyiapkan lebih banyak tryout dari tahun sebelumnya, Mas. Oke, jadi sekalian promo gitu kan, tetap jualan gitu kan, kapitalis gitu ya. Satu kali sehari, berarti kan masih ada 365 kali tryout gitu. Siap. Dek Aji, gimana Dek Aji persiapannya Dek Aji? Boleh di-share Dek ke teman-teman yang mungkin akan ambil di tahun depan atau 2 tahun lagi. Monggo Dek Aji. Saya juga ikut tryout, tapi nggak sampai 100 kali. Soalnya kayaknya 100 kali itu kebanyakan gitu. Tapi ya masih rajin lah.
ikut tryout. Oke, Terus saya juga ikut pelajaran online Primagama lewat Zoom. siap. Sama juga sering-sering baca buku. Oke, kalau tadi kan, kalau boleh tahu tadi kan SNMPTN-nya pilihan pertama sama dengan yang sekarang diterima di SBMPTN ya, di Aji ya? Iya. Itu memang pengen banget ke sana sampai getol, udah ditolak nyoba lagi. Emang pengen banget ke sana, Kak. Dari orang tua udah setuju, sama teman-teman juga udah semangatin, Ji, ikut sini, Ji. Wah, teman-teman ini Coach Billy yang spesial ya, teman-teman. Siap. Aji, itu move on-nya berapa lama deh Aji dari gagal SNMPTN sampai semangat lagi kayak tadi Natasha 2 hari kemudian? Ya beberapa minggu sih, Kak. Beberapa minggu. Ya. Siap. Kalau peran dari Bu Fatimah sama Pak Agung gimana, Dek Aji, kesan-pesannya selama persiapan ini untuk pendidikan? Kak Ifat ini, Kak, nyemangatin saya, Ji, ikut Ji, Zoom. Jangan dilewatin. Terus kesan-pesannya ikutan kelas Zoom gimana Dek Aji? Mudahkah, enakkah, atau bagaimana kesan-pesannya? Ya, pertamanya sih kurang nyaman sih ya, Kak. Soalnya kan biasanya tatap muka gitu, langsung nanya tinggal langsung gitu. Tapi ini kan lewat internet, jadi kurang gitu. Tapi lama-lama kebiasa kok. Siap. Jadi tryout mayoritas ikutan di Primagama di Aji ya? Tryout dari mana aja, Kak? Dari Fabulous, dari yang gratis-gratisan di IG gitu. Gratisan di IG. Sangat spesifik. Siap. Coach Billy ada yang mau ditambahin nggak, Coach Billy? Nanya, Ji, waktu nggak diterima di SN, kemudian Aji tetap ke UTBK-nya ngambil stay tetap ya di ITB. Itu ada yang nyaranin, jangan Ji, resikonya tinggi, kemarin udah gagal, jangan ke sana lagi. Ada nggak? Enggak sih, Kak. Tapi orang tua bilang kan SNM tuh dua-duanya pilihan saya. Tapi kalau SBM tuh satu pilihan saya, satu pilihan orang tua. Yang pilihan orang tua yang mana? Yang Universitas Diponegoro. Oh, apa jurusan Diponegoro? Teknik elektro. Oke, berarti bermain aman ya. Jadi yang atas taruh ITB, yang kedua taruh di Undip. Oke. Jadi nggak ada yang nyaranin istilahnya. Janganlah resikonya terlalu tinggi. Udah tahu gagal di SN kok malah terus nyobanya di UTBK yang di situ lagi. Enggak ya, Ci? Malah bapak saya nyaranin pilihan keduanya UI. Wis. Malah lebih serem. Iya sih, meskipun yang kita tahu kelihatannya tahun ini aturan sequensinya nggak terlalu dipakai. Jadi karena mau pilih apa suka-suka, yang penting nilainya masuk. Yang keren juga si Natasha sih sebenarnya, SN-nya Udayana tambah dosis gitu kan, ya udah naik aja sekalian ke UNER, meskipun sebenarnya kalau mau ngomong FK tidak ada yang membedakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang ada di bawahnya. Itu sih. Itu Mas, monggo lanjut Mas. Jadi sekarang mau masuk ke hari H-nya nih, mungkin kita sudah pernah membahas sebelumnya, tapi kita bahas sedikit lagi. Dek Aji, waktu itu ujiannya di hari keberapa Dek Aji, UTBK-nya? Tanggal 6 ya kalau nggak salah. Hari pertama tanggal 5 kan ya? Yap, tanggal 5 Ji. Tanggal 6. Nah itu kan pasti kan di tanggal 5 malamnya Dek Aji ngelihat Instagram, ngelihat ada bahasa. Ya, ada tangan roti dan lain-lain itu. Dari buat bahasa Panda. Tapi langsung mempengaruhi mental nggak? Atau karena suka informatika, suka programming? Ya ini mah udah pernah latihan sih Kak sebenarnya itu, jadi udah tahu. Ya, jadi sebelumnya sudah pernah mainan kayak gituan buat? Sudah. Oke, menarik. Kalau dari Natasha, waktu itu hari pertama ya Coach Billy, itu Pak? Hari kedua, sama ini anak diterima tanggal 6 semua ini Mas. Keberkahan tanggal 6 ini. Gimana Natasha itu di hari pertama ngelihat bahasa Panda dan lain-lain, sempat panik mempengaruhi mental atau gimana? Karena kan selama tryout itu kan kayaknya jarang keluar ya, kayak gitu-gitu ya? Kan memang baru muncul malam-malamnya, baru buka-buka IG, ternyata ada soal baru, tapi begitu dipelajari, kan memang menurut saya tidak terlalu sulit bahasa Panda, jadi saya pelajari biasa dan ini bisa lah buat besok gitu. Biasa saja, tidak bikin mental jatuh. Dua adik ini kebetulan kan jago matematik, Mas. Benar.
Dan dua-duanya ini move on-nya cepat ya, Dena. Alhamdulillah. Terus kalau dari nanya ke Pak Agung sama Bu Ifat nih, kan kalau melihat perjalanan di 1 tahun ini kan banyak ya yang menarik ya kasarannya ya. Dari karena pandemi, lalu muncul soal yang sangat menarik baru lagi. Tapi alhamdulillah kalau dilihat di data banyak yang lolos di SBMPTN juga dari tempatnya Pak Agung sama Bu Ifat. Kira-kira apa nih yang bisa direfleksikan ke teman-teman yang nonton, terutama yang mengambil UTBK SBMPTN 2021 mendatang? Buat siapa, Pak? Buat ke siswanya, Pak Agung, buat ke siswa-siswa. Untuk kemarin pas pandemi datang kita langsung online sih, Pak ya. Termasuk Aji itu kan juga langsung online ya. Tryout juga online semua. Jadi meskipun ada pandemi, meskipun kemarin juga nggak begitu masalah. Cuman dari sisi siswanya aja sih penyesuaian dari tatap muka langsung, terus tiba-tiba langsung versi online gitu. Tapi dari sisi kontennya sih tidak masalah sih, Pak Risyad. Baik. Dan alhamdulillah tahun ini yang keterima di PTN naik signifikan, Pak, dibanding tahun kemarin. Nah, kalau prosesnya naiknya banyak ya, Pak Agung ya? Banyak, Pak. Ada yang UGM juga ada, terus kemarin Brawijaya juga ada. Cuman yang paling bagus nih si Aji nih, makanya kita rekomendasi. Keren. Tapi kalau secara persiapan ada yang spesial nggak Pak Agung di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk UTBK? Kalau UTBK kemarin kata Mbak Fatima ya, dari sisi analisanya itu katanya lebih prediktif dari Pak Wawan katanya. Mungkin Mbak Fatima lebih tahu itu, Pak. Ya, berarti Mbak Fatima. Silahkan Mbak Fatima coba. Iya. Kemarin itu kalau kita amatin ya Pak ya, artinya dari jalur SBMPTN itu kan awalnya kan ada santeknya, ada performnya gitu kan. Terus kita amatin terus sampai yang ada 4 sukses gitu ya. Kita selalu pantau anak-anak dan setiap tryout itu kita terus analisa. Jadi di situ artinya kita menyesuaikan. Ya kalau misalnya dia tetap pada pilihannya, ya kita sih nggak akan menyuruh yang lain lagi. Artinya ayo optimalkan di sukses yang paling optimal. Jadi gitu. Jadi adik-adik kita suruh kalau tarik-tarik terus kan, ayo ikut Zoom, ayo ikut latihan tryout. Jadi kalau misalnya nggak ikut, saya telepon bapak orang tuanya satu-satu gitu. Jadi akhirnya semuanya ikut. Nah, gitu. Ya Aji ya, masuk nih Aji nih. Kenapa? Karena waktu pandemi kemarin kan sempat juga tarik waktu yang lama ya Pak ya untuk pelaksanaan SBM malah diperpanjang juga gitu. Dan saya melihat anak-anak juga mulai jenuh, ada rasa jenuh juga kan. Jadi udah mulai gimana SBM-nya gitu, kita motivasi terus aja. Ayo gitu aja sih Pak. Jadi ya pokoknya gitu aja sih intinya. Setiap Zoom saya saya absen, siapa yang nggak ikut saya WA satu-satu anaknya sampai masuk gitu. Itu aja sih kemarin. Lebih banyaknya di situ. Ini keren banget ya, karena tahun ini kan memang perubahannya masif banget ya dari tiba-tiba berubah, lalu jumlah sukses juga sempat naik turun, lalu juga jadwal diperlukan. Jadi memberikan semua, tapi ternyata jumlah yang lolos UTBK SBMPTN malah naik ya Pak Agung ya. Jadi ini Alhamdulillah. Masya Allah, jadi pendampingan ini luar biasa sekali Pak Agung, Bu Ifat. Ini Aji pasti senang banget bisa ketemu dengan konselor yang sangat tepat seperti ini. Kalau Bu Endah, gimana Bu Endah? Di sana Bu Endah, dibandingkan dengan tahun bagaimana Bu? Kalau gini, kami kan buka program Pixelnya itu sejak Januari. Sejak Januari kita emang start lebih duluan dibanding bimbel-bimbel lain. Tapi memang kami tiap tahunnya itu Pak membatasi jumlah siswa Pixel. Karena prinsipnya lebih baik sedikit tapi pencapaiannya bagus daripada banyak tapi nggak maksimal kayak gitu. Memang tahun ini kami cuma membimbing 15 orang siswa ya. Salah satu faktornya memang jumlah siswa turun drastis pada saat awal pandemi kan. Karena wataknya orang Kendari itu gagal dulu baru mencoba gitu, nggak mau nyoba dari awal memang gitu kan. Kemudian belum lagi kalau dari segi pamor, emang kita nggak seperti bimbel-bimbel lain, maaf ya, nggak seperti bimbel lain yang menjanjikan 100% dijamin lulus kedokteran. Selalu ada embel-embel seperti itu di tetangga-tetangga sebelah, tapi puji Tuhan kita tidak
bukan nggak mau ya, tapi kita lebih mikir realistis kan, hal-hal yang seperti itu kan tidak bisa dijanjikan gitu. Mungkin itu yang bikin kadang kita agak turun pamornya dibanding bimbel-bimbel lain pada saat SD gitu. Kita nggak janjikan hal yang seperti itu. Tapi kita prinsipnya itu Pak, biarpun sedikit, yang penting kita memberikan pelayanan yang maksimal, hasilnya maksimal, karena biar sedikit kan kalau hasilnya maksimal kan lebih baik ya daripada kita mengobrol janji sana sini gitu. Aduh nanti didengar orang lain ini. Kemudian kalau pembelajaran Pixel kami, awalnya itu awal pandemi kita masih tatap muka, kita masih berani tatap muka karena kasus pertama di Kendari itu cuma 3 orang waktu itu, jadi belum yang ketakutan gimana waktu itu Kendari. Kemudian kita ubah secara online bulan April, masuk April online. Itu Mei anak-anak udah ngeluh, bilang Mbak bosen, Mbak gini, Mbak kita sering ketiduran, Mbak sering gini. Jadi setiap jadwal Zoom, kalau ada yang nggak ikut belajar, langsung saya telepon satu-satu. Kamu kenapa? Oh ketiduran Mbak. Oh Mbak gini, kehabisan paket atau segala macam. Masuk Juni, rembukan sama adik-adik, kita ngurus surat izin di gugus tugas, kita buka secara offline lagi, kita dampingi lagi. Jadi ya dalam 6 bulan itu setengah online, setengah offline, tapi menuju tes itu kita bimbingan secara offline, secara tatap muka. Itu makanya jumlah siswa kami batasi sekali, jadi otomatis dibanding tahun-tahun sebelumnya karena jumlah siswanya turun, ya berarti juga yang lulus juga lebih sedikit dibanding tahun yang lalu gitu. Tapi puji Tuhan tetap pencapaian yang maksimal karena tahun ini kita banyak dapat surprise karena yang SN untuk pertama kali ada yang lulus di Erlangga, yang lalu yang Rizky, kemudian yang SBMPTN ini juga puji Tuhan ada yang lulus di Erlangga gitu. Ini tahun pertama selama saya 6 tahun di Primagama baru ini ketemu yang lulus di Erlangga. Nah, pasti bangga banget ya Bu Endah ya. Dan Ya, ini puji Tuhan. Buat semuanya, jadi Bu Endah ya buat siswa-siswa ya, bahkan tadi sampai ngurus repot-repot ngurus ke Satgas ya untuk pembelajaran offline. Iya, karena kan paniknya orang tua kan beda-beda ya Pak. Soalnya baru berencana buka secara offline saja, saya udah dihubungi orang tua siswa yang kebetulan dosen saya waktu saya kuliah kan nggak enak. Dia bilang, Endah, lo berani banget buka secara offline. Kalian punya jaminan apa ya? Otomatis kami harus urus ke gugus tugas. Kemudian pengajar kami rapid semua supaya safe lah, supaya aman lah, kita nggak diceritain sana sini. Ya, gitu. Menanya ke De Natasha-nya lagi nih, De Natasha, tadi kan perjuangannya sedemikian luar biasa Bu Endah untuk membuka kelas offline ya. Dari De Natasha setelah mencoba 100 kali tryout dan juga ada kelas-kelas online dan kelas offline, memang offline ini tidak tergantikan atau gimana De Natasha? Karena memang beda kan rasanya belajar offline karena langsung bertatap ini bicara, nggak ada jeda-jedanya kan kalau misalnya di Zoom ada. Jadi memang lebih enak offline, tapi karena kantornya udah berusaha buat yang baik, buat yang online, jadi sebenarnya saya lumayan nyaman juga sama yang online. Ya. Karena memang udah berusaha yang baik kan, jika misalkan bertanya itu langsung kelihatan, langsung dijawab, apa semua. Dan alhamdulillahnya di Bu Endah bisa ada dua-duanya ya, jadi offline terwakili, online pun terwakili, mantap. Dia gimana Dek? Secara preferensi lebih offline tetap nomor 1 atau sekarang kayak gimana Dek Aji? Sebenarnya sih offline ya Kak, soalnya kan kalau misalnya ada yang bingung langsung nanya gitu kan bisa. Kalau misalnya bingung lagi langsung nanya lagi. Sedangkan kalau misalnya Zoom kan harus dijelasin sama akhir baru ada yang mau nanya. Siap Dek Aji. Monggo Coach Billy, ada yang mau ditambahin Coach Billy? Kalau saya pengen komentari sampai dengan pengumuman itu LTMPT masih ngasih surprise kita semua. Faktanya subtes yang diteskan ada 5, tetapi nilai yang dirilis cuma 4, gitu kan ya. Sehingga semua siswa pada nanya nilai bahasa Inggris saya hilang kemana, gitu kan ya. Kalau mengacu ke sebelumnya kan bahasa Inggris masuk di PPU ya. Tapi nggak tahu itu nilai bahasa Inggris memang dipakai nakut-nakutin aja atau dihilangkan atau apa. Karena kalau dimasukkan ke PPU juga nggak matching lagi karena PPU sudah 19 soal ditambahin bahasa Inggris 10 soal itu menjadi subtes dengan nilai yang paling banyak butir soalnya. Ya itulah
Jadi benar-benar tahun ini adalah tahun perjuangan. Tadi saya membuka di awal itu adalah adik-adik yang sudah hebat berjuang. Karena sampai akhir pengumuman pun juga masih dikasih banyak kejutan sama LTMPT. Keren lah, Mas. Siapapun yang berhasil lolos tahun ini tentu itu yang perjuangannya luar biasa. Itu sih. Nggak nambah sih, saya cuma ngomong itu aja. Terkagum-kagum gitu. Ini yang berikutnya kalau saya boleh ingin bahas ke nilai, Mas. Monggo banget untuk Mas Willy, silakan. Ya, jadi ini saya sih sudah dapat ore-orean dari Natasha sama si Aji. Yang menarik sih sebenarnya kalau Smart Generation yang pada nonton ini nanti ingin tahu berapa sih nilai yang harus didapat untuk bisa masuk ke PTN yang kayak kakak-kakak ini sudah masuki gitu kan ya. Tentu LTMPT kemarin sudah merilis dalam jumpa pers sebelum pengumuman itu sudah merilis juga. Tetapi ya ada yang menarik sehingga ini bisa jadi acuan. Ternyata nilai Natasha sama nilai Aji nggak jauh beda secara rata-rata. Jadi itu secara data di saya ini dirahasiakan aja, jangan dibongkar semua ya. Secara data di saya itu Natasha itu nilainya 643,99 secara rata-rata. Jadi hampir 644. Aji 642,50. Jadi kisarannya nilai 640, adik-adik semua silakan Anda cari tahun depan kalau mau berjuang, dan kalau belum merubah aturan masih hanya TPS, nilai itu kelihatannya aman untuk Anda tukar masuk ke jurusan favorit, PTN favorit. Mungkin itu sih, kalau mau detailnya nanti mungkin di kolom deskripsi aja nilainya berapa gitu kan ya. Itu sih. Nyadar nggak sih kemarin kalau ini mau nanya, nyadar nggak kemarin kalau memang target 600 itu harus diraih sama Aji sama Natasha? Aji dulu deh. Enggak, Kak. Dikirain, Kak, 600, harus 640, Kak. Soalnya yang tahun lalu yang paling kecil sekitar segitu. Tapi dari awal Aji nyadar ya, tahu ya bahwa aku harus 640. Rata-ratanya. Ya harus lebih dari 640. Oh, gitu. Kalau Natasha? Ada resolusi target? Kalau kedokteran kan memang selama ini saya lihat kalau mau aman minimal 800 kan, tapi mungkin kayaknya tahun ini beda penilaiannya, jadi bukannya jadi turun 600 semua, jadi awal saya dapat 800 gitu. Oh, mungkin. Gitu. Malah resolusinya ke 800 ya Natasha ya? Iya, karena kedokterannya. Ayo, oke. Berapa di Natasha yang paling tinggi, Dek? Di Natasha kalau hasil tryout paling tinggi berapa, Dek? Paling tinggi waktu itu 800, saya pernah nyentuh 900. Lagi ada yang nyentuh 1000, kaget juga saya. 1000, Masya Allah. Siap. Ya. Kalau di Aji, hasil tryout paling tinggi berapa, Dek? Paling tinggi saya 750. 800. Ya, siap. Menarik banget, Coach. 642 dan 643 ya, hampir 644. Menarik. Dan tahun ini kalau kita mau melihat lebih jauh, itu ternyata nilai penalaran umum dari siswa yang lolos UTBK dan diterima itu rata-rata di bawah 600, Mas. Jadi dua adik kita ini kalau kemudian kita mau nengok juga ternyata juga sama, nilainya masih sekitar 590 dan 580. Jadi penalaran umum yang seolah-olah itu mudah, tetapi ternyata juga menjebak ketika kemudian masuk di hasil akhir penilaiannya. Itu yang juga mungkin harus diwaspadai. Menarik. Berarti adik-adik yang masih punya waktu 1 tahun, ini bisa menjadi motivasi tambahan ya, Coach ya? Yap. Tahu 640 untuk tahun ini, tapi tadi Natasha punya resolusi 800, jadi adik-adik sekalian resolusinya ya 1000 kalau bisa gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita mau mendampingi tahun depan, tentu ini nanti bisa dipakai acuan, itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita sebagai konselor lihat kelemahan anak IPA, karena yang kita ajak kolekkan anak IPA, Mas, itu masih di membaca menulis. Jadi itu yang mesti mempunyai nilai rata-rata paling rendah, padahal kalau itu nanti dinaikkan juga menjadi menarik.
tetapi selalu menonjol di kuantitatif. Jadi kuantitatifnya adik berdua ini tinggi-tinggi semuanya. Jadi sebenarnya mungkin kalau mau nyiapkan mulai sekarang, nggak usah dikasih kelas kuantitatif ya. Anak IPA itu cukup kasih kelas membaca menulis saja itu. Belajar tentang frasa, belajar tentang kalimat efektif, sesuai dengan kamus, ejaan baku, dan seterusnya. Itu masih pada kacau semua itu nilainya sih. Rata-rata gitu sih Mas. Gitu. Di sini memang kalau benang merahnya memang fungsi dari pembimbing dan pendamping ini sangat kental banget ya Coach Billy ya. Karena ini banyak perubahan dan banyak yang harus dinavigasikan. Kita juga wallahu alam tahun depan seperti apa, apakah masih hanya TPS tok lagi atau muncul lagi yang baru. Betul, di sini pendamping belajar sangat diperlukan. Kalau dilihat di sini navigasinya luar biasa sekali ini di tahun ini. Dan tahun depan masih tahun tanda tanya, jadi adik-adik yang memerlukan pendamping, di sini ada Pak Agung dan Bu Ifat di daerah Bogor, dan Bu Endah tadi sudah izin duluan di daerah Kendari, dan pastinya ada lagi di tempat-tempat lainnya. Dari Dek Natasha sama Dek Aji, ada tips-tips nggak nih, tips and trick yang mau disampaikan, kata-kata terakhir kepada... Jangan terakhir lah, kata-kata pamungkas. Kepada adik-adik yang mau ikutan UTBK SBMPTN di tahun-tahun mendatang, Dek. Mungkin dari Dek Natasha dulu, Dek. Gimana, Dek? Monggo, Dek. Jadi pesan-pesan kata-kata saya, pertama memang saya merasa kalau misalnya semua ini harus mengandalkan Tuhan, ya. Pertama itu sangat inti sekali, dan kedua itu saya jangan lama-lama berlalu dalam kesedihan. Kalau misalkan yang dapat SN terus tidak diterima, harus semangat terus. Dan yang memang nggak dapat tiket SN, nggak apa-apa, terus semangat belajar. Terus kalau misalkan yang sudah kelas 12 lagi, khususnya buat kelas 12 sekarang, harus mulai belajar sekarang. Jangan mulai deket SB baru mau mulai belajar, tapi harus dipersiapkan dari sekarang, tekun, jangan dengerin kata orang, dan ya, terus semangat aja belajar. Keren. Dari Dek Aji, monggo Dek Aji. Pesan saya, tips itu tetap minta doa sama orang tua, soalnya orang tua itu doa orang tua itu halo. Aman Dek Aji, dengerin Dek Aji. Minta doa orang tua, soalnya doa orang tua itu paling sering terkabul. Terus yang kedua, tetap ikut tryout, soalnya nanti kebiasa sama soal-soalnya. Sama kalau misalnya diajarin sama guru bingung, jangan takut nanya, soalnya nanti bingung terus malah nggak bisa. Benar. Menarik ya, dari Dek Natasha malah nggak keluar tips ikutan 100 kali tryout. Dari Pak Agung sama Bu Ifat, ada waktunya promo Pak Agung, Bu Ifat, ada yang mau disampaikan nggak ke anak-anak sekalian atau ke orang tua yang menonton? Oh ya, ini Pak Richard ya. Kebetulan Aji ini ikut di Primagama dari kelas 4 ya Aji ya. Masya Allah. Dari kelas 4 sampai kelas 12. Termasuk kakaknya juga di Primagama dan adiknya juga di Primagama nih Aji nih Pak. Jadi untuk sukses itu jangan hanya langsung di kelas 12, kalau bisa dirintis dari awal. Keren. Ya, untuk Primagama ya ikut tryout-nya. Aji ini kalau saya lihat juga sering konsis ya Aji ya sama Kak Tetsu gitu ya. Jadi dimanfaatkan semuanya ya, sering konsultasi, sering tryout ya, rajin datang ke Primagama. Itu aja sih Pak Richard. Alhamdulillah sih bisa membantu keluarganya Aji ya. Dari kakak Aji, siapa tahu nanti adiknya insya Allah bisa menyusul Aji gitu ya Aji ya. Amin. Itu Pak, mungkin dari Mbak Fatimah dengan baik. Monggo Bu Fatimah. Kalau dari aku ya, buat adik-adik semua ya, selain pendampingan belajar di sekolah ya, mungkin memilih bimbingan belajar ya di luar sekolah. Kenapa? Karena di luar bimbingan di luar sekolah mungkin agak sedikit beda dengan di luar sekolah. Ya, salah satunya pilihlah Primagama sebagai bimbel terbaik di Indonesia yang udah pasti meyakinkan ya, meloloskan adik-adik semua gitu ya. Dan tahun ini ya Primagama Sukahati ya, tidak hanya ya di ITB yang diterima, ada yang di Universitas Airlangga juga ya, ada di UGM juga, ada di UI juga, ada di UIN juga. Jadi sebalik juga ada yang di Udayana ya. Ambil jurusannya, pilihannya juga ada yang diterima di situ gitu. Jadi bebas lah Primagama gitu. Oke.
Itu aja sih Pak. Coach Billy ada tambahan kata-kata pamungkas? Kalau saya nyimpulkan dari dua adik tadi, meskipun tidak secara implisit disampaikan, tapi faktanya Aji dan kemudian Natasha bisa mengambil benang merah dari percobaan tryout-tryout yang dilakukan. Jadi dengan tryout, akhirnya mereka berdua, teman-teman ini bisa mengambil simpulan-simpulan soal apa yang sering keluar, bagaimana mengerjakan yang efektif, dan seterusnya. Strategi didapat ketika kemudian semakin banyak sering ikut latihan tryout. Maka untuk adik-adik yang tahun ini, yang ingin mempersiapkan diri untuk UTBK, yang sudah yakin bahwa peluangnya kecil di SN, gitu kan, ya, yang rankingnya mulai kelas 10 selalu 42, kayak saya sekolah dulu, gitu kan, 42 dari 43 siswa, gitu kan, maka silakan mulai saat ini mempersiapkan diri lewat tryout-tryout yang diselenggarakan oleh siapapun, baik oleh Fabulous maupun yang lainnya. Itu sih Mas, monggo. Ya, jadi sudah jam 12 siang, sudah waktunya kita beribadah dan juga makan siang, adik-adik sekalian dan teman-teman yang menonton. Pada dasarnya tadi dua hal yang belum disimpulkan. Yang pertama adalah De Natasha sama De Aji ini memiliki motivasi yang luar biasa. De Natasha sudah ingin ngincer ke sini sejak lama, dan De Aji gagal SNMPTN, SBMPTN-nya pun juga sama daftarnya, Masya Allah. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin tidak terlalu banyak terekspos, bahwa motivasi ini adalah satu hal yang sangat penting juga buat adik-adik sekalian lolos di SNMPTN, SBMPTN, maupun tujuan hidup apapun. Lalu yang kedua adik ini, dan saya yakin semua yang lolos di SBMPTN memiliki daya resiliensi yang sangat tinggi, karena tahun ini adalah tahunnya percobaan, jadi banyak sekali yang berubah, dan dua adik ini sudah menunjukkan daya juang, daya kekuatan mental yang sangat tinggi sekali. Jadi adik-adik yang mendatang, teruslah latih daya mental dan juga daya juang lewat tryout. Kalahkan De Natasha, nanti tahun depan kita tryout 1.000 kali, 300 kali. Siap, baik. Bu Fatimah, bisa Mas. Matur nuwun sekali adik-adik sekalian, Pak Agung, Bu Ifat, De Natasha, Coach Billy, mohon maaf terlambat hadirnya, dan adik-adik semua yang nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami saja, jangan lupa cari pendamping belajar terbaik untuk adik-adik sekalian, memenuhi apapun tujuan hidup adik-adik sekalian dan tujuan pembelajaran adik-adik sekalian. Dari kami sekian saja, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.